Oke, kita masuk 7:30. Harusnya kalau 3 SKS itu sekitar 2,5 sampai 3 jam. Tapi saya akan manage sedemikian rupa, ya. Minta Tuhan kasih hikmat supaya tahu, oh ini saatnya diselesaikan, ini saatnya istirahat gitu ya. Oke, jadi paling enggak 2,5 jam maksimal, itu tergantung materinya masih banyak atau enggak ya. Tapi ingat, sekali lagi saya punya kewajiban deliver materi dalam 2,5 sampai 3 jam. Ya. Justru kalau saya asal-asalan ngasih cepat pulang, itu berarti saya tidak perform. Sekali lagi materi sudah saya masukkan ke line group. Ya, jadi line group 2022 bisa Anda pakai untuk nyari materi yang saya upload. Oke, saudara-saudara, ini bagian pertama. Ya, kita bicara soal apa sih pajak itu? Entah definisinya apa, bagaimana cara mengut pajak, apa saja syarat untuk supaya pajak itu bisa dipungut, ya. Ini semua ada di sini. Kalau ada pertanyaan langsung angkat tangan ya, daripada lupa nanti. Oke. Ini klasik. Hampir semua dosen pajak selalu pakai kalimat ini gitu ya, untuk memulai kuliah pajaknya. Tapi saudara-saudara, walaupun ini klasik, ini benar adanya. Ya. Kenapa sih orang mati-matian untuk nyari konsultan pajak? Orang mati-matian mau belajar pajak ya, karena pajak itu kayaknya ada di semua aspek kehidupan ya. Selama ada bisnis, ada akuntansi, ada pajak. Ya kan? Apa coba yang nggak dipajaki? Bahkan sorry, tanah kuburan pun ada pajaknya kalau Anda belajar. Ya. Jadi memang pajak ini kalau Anda kuasai, wah udah. Akuntansi itu udah jago plus Anda tahu pajak, wah udah. Ya, kurang apa lagi Anda. Jadi bisa saya bilang Anda memilih program yang sangat tepat. Entah nanti Anda pengen jadi konsultan pajak, kerja di orang, atau paling tidak jalankan usaha dan Anda nggak perlu hire konsultan pajak gitu ya. Karena semua aspek bisnis sekarang itu orang mati-matian berupaya bagaimana caranya supaya tidak bayar pajak selama tidak langgar hukum ya. Nah butuh orang-orang yang apa? Mau ngamatin perubahan aturan. Karena pajak itu sebenarnya ya rahasianya ya itu gampang. Yang membuat pajak itu sulit aturannya berubah terus. Ya. Nah orang yang mau dengan tekun mengikuti perubahan aturan, bisa menglogika, bisa menganalisa, analisis dengan baik perubahan aturan tadi, itu akan laku keras. Anda salah satunya. Ya. Jadi ini ya, tidak ada yang pasti kecuali kematian dan pajak. Bahkan coba baca tuh. Ini orang paling pintar di dunia, dia ngomong apa? Yang paling sulit dipahami apa katanya? PPH. Income tax. Padahal itu receh nanti kalau Anda belajar. Berarti Anda lebih pintar dari Einstein. Coba cari ini kata-katanya benar loh. Tapi maksud dia sulit itu apa? PPH itu nggak ada rumusnya. Ya beda dengan dia apa sih? Fisika atau kimia? Ahli apa dia? Fisika gitu ya. Itu mungkin ada ya rumusnya. Pajak nggak ada. Disitulah kehebatan orang yang belajar ilmu non eksak. Ya. Kalau hanya baca rumus menurut saya itu levelnya di bawah menghafal. Jadi menghafal itu masih di atas rumus karena saya orang IPS gitu ya. Ngomongnya kayak gitu. Ya. Perubahannya itu nggak bisa dilogika. Kok bisa ya hitung PPH kayak gini ya? Itu yang bikin dia saya nggak bisa belajar PPH dengan baik. Jadi menurut dia itu sulit. Ya. Saya nggak tahu dia punya istri atau enggak ya. Kalau punya istri ya harusnya itu yang lebih sulit dipahami gitu ya. Dibandingkan PPH harusnya. Nah, saudara-saudara, tadi kan ada ya undang-undang KUP ya. Sebenarnya definisi pajak itu ada di undang-undang itu KUP. Ini nggak tahu nih jalan sendiri nih. Jadi ini definisi panjangnya. Saran saya nggak perlu dihafal, tapi nanti cari kata-kata
pentingnya ini sudah saya pisahin satu-satu. Ya, jadi ini definisi lengkapnya. Kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, tidak dapat imbalan secara langsung tapi digunakan untuk keperluan kemakmuran rakyat. Ini definisi lengkapnya ada di sini nih. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang KUP. KUP itu apa tadi? Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Di silabus ada, jadi bisa tahu KUP itu apa sih kepanjangannya. Nah, cara paling gampang untuk memahami definisi ini, mengingatnya tanpa menghafalnya adalah dipecah-pecah tuh. Pajak itu iuran wajib. Ya, berarti kalau iuran wajib, ya kalau kita memang diminta untuk bayar, ya jangan menghindar. Ya, jangan menghindar karena sudah wajib tuh. Siapa sih yang dikenakan kewajiban untuk bayar pajak? Ini ada dua nih. Ya, di depan tadi ada kata-kata orang pribadi, sering disingkat dengan E. Jadi istilah-istilah itu mulai saya kenalkan ke Anda supaya nanti Anda masuk perpajakan, Anda masuk materi PPh, PPN dan semacamnya udah enggak asing ya dengan istilah itu. Jadi pertama yang namanya pembayar pajak atau wajib pajak itu ada istilahnya WPOP, wajib pajak orang pribadi. Siapa itu? Ya saya, ya Anda yang nanti akan jadi wajib pajak, orang tua Anda. Itu individual taxpayers, WPOP. Ya. Pak, orang tua saya punya toko. Saya tanya, tokonya bentuknya apa? Oh, belum CV Pak, belum PT. Berarti dia masih terkategori sebagai WPOP. WP orang pribadi. Walaupun dia punya toko, walaupun dia punya salon, walaupun dia punya bengkel. Kalau bentuknya masih UD, usaha dagang, itu masih tergolong OP. Kalau Pak Agustoli WP apa? Saya itu karyawan, kerja di orang. Udah pasti saya OP. Ya, jadi pengusaha itu yang kemungkinan dia OP atau badan. Ya, tapi kalau bukan pengusaha kayak saya yang kerja di orang, saya kerja di Petra ya maksud saya, ya saya sudah pasti WPOP. Ya. Terus usaha yang masuk dalam definisi WP badan itu apa? Ya CV, PT, firma pernah dengar ya? Firma. Ya. Jadi bentuk usaha selain UD lah, selain usaha dagang kan ada UD ya. UD itu masih orang pribadi. Makanya saudara-saudara kalau Anda punya UD, kalau orang tua Anda punya UD, pajaknya toko itu pajaknya orang tua. Nggak bisa dipisah pajak toko sendiri, pajak papa mama Anda sendiri nggak bisa. UD dan papa mama Anda itu satu kesatuan pajaknya. Tapi kalau papa mama Anda punya CV, maka CV dipajakin sendiri, papa mama Anda dipajakin sendiri. Karena CV itu badan, papa mama Anda orang pribadi. Kalau punya PT ya sama aja, PT dipajakin, pemegang saham PT juga dipajakin sendiri. Tapi kalau UD sekali lagi, sudah dihitung sebagai satu kesatuan. Berapa penghasilannya Agustoli, berapa penghasilannya dari UD, itu di total kena pajak, udah. Nggak ada pajak sendiri-sendiri. Ya, mulai diingat-ingat ya, oh apa sih bedanya OP dan, jadi punya toko itu belum tentu badan. Ya, kalau bentuknya masih UD atau bukan CV dan PT, bukan firma, maka dia masih orang pribadi. Kenapa sih harus dipisahin orang pribadi atau badan? Kenapa kita harus identifikasi, oh ini WPOP, ini WP badan, kenapa? Logika gampang aja, kenapa? Karena kenapa negara harus pisahin ini OP, ini badan? Karena tarif pajaknya, cara hitung pajaknya berbeda. Itu kan logika paling gampang ya. Jadi kalau salah orang pribadi dianggap badan ya, kita bisa keberatan ke negara atau sebaliknya. Saya badan nganggap diri saya orang pribadi, negara bisa kasih sanksi ke saya karena salah hitung ya. Jadi pertama pajak itu wajib, bayarnya ke negara. Yang wajib bayar itu siapa? Paling tidak ada dua, ada yang namanya OP, ada yang namanya badan. Nah, kata-kata di sini bersifat memaksa, sebenarnya itu apa sih bedanya wajib dan memaksa? Wajib itu dasarnya sudah wajib, harus dibayar. Tapi kan belum tentu saya harus bayar.
Kalau contohnya aja, PPN. PPN itu kan karena beli barang. Kalau saya nggak beli barang kan saya nggak ada PPN terutang. Berarti kan saya tidak perlu dipaksa untuk bayar, wong saya nggak bertransaksi. Kalau saya dapat gaji, bayar apa? PPh. Kalau saya nggak dapat gaji kan saya nggak harus dipaksa bayar PPh. Jadi pemaksaan ini dalam tanda kutip itu akibat saya wajib bayar. Jadi kata-kata memaksa di sini sifatnya adalah kalau saya dapat objek kayak penghasilan gitu ya, dan saya wajib bayar PPh, tapi saya nggak bayar, baru kemudian berlaku nih paksaannya. Ada bentuk paksaan, nanti kita belajar undang-undangnya di hukum pajak ya. Ada bentuk paksaan khusus untuk bayar. Itu berarti diberlakukan buat mereka yang harusnya sudah bayar, tapi nggak bayar-bayar, itu baru dipaksa. Jadi pemaksaan itu muncul kalau kewajiban tidak dilakukan. Tapi kalau kewajiban dilakukan dengan baik ya ini jadi nggak relate nih. Kalau tiap bulan rajin kayak saya kan dapat gaji dari Petra langsung dipotong sama Petra. Ngapain saya dipaksa? Yang dipaksa nanti Petra kalau Petra nggak potong pajak dari saya. Jadi pemaksaan atau sifat memaksa pajak itu bukan sesuatu yang pasti gitu ya. Tapi tergantung keadaan awal. Nah dari definisi ini juga kelihatan nggak boleh mungut pajak kalau nggak ada undang-undang, ya nggak boleh. Negara sebagai otoritas pajak nggak boleh mungut pajak kalau tidak didasarkan undang-undang. Kotak yang hampir terakhir itu, ya itu menjadi salah satu ciri pajak. Ya ada di definisi ini ya. Tidak mendapatkan imbalan langsung. Itu ciri pajak yang paling bisa dibedakan dengan ciri pungutan yang lain. Nanti kita belajar juga. Jadi nggak bisa, ya nggak bisa apalagi di Indonesia ya. Saya sudah bayar pajak, lalu berharap penerangan jalan depan rumah saya selalu nyala. Nggak bisa. Jadi pembayaran pajak kita itu nggak bisa diketahui secara langsung dialokasi kemana. Bukan berarti dikorupsi loh kata-kata saya. Tapi kita nggak tahu uang yang kita bayar ke negara itu dipakai untuk membangun apa, dipakai untuk bayar apa. Ya, itu yang dimaksud dengan definisi tadi. Beda dengan kalau Anda bayar USPP, UPRS, udah jelas kan, dipakai untuk kuliah. Ya kan? Kalau Anda bayar apa? Tol, itu kan untuk bisa masuk tol. Tapi pajak, oh ada banyak posnya. Kemana uang saya? Yang nggak bisa secara langsung kita lihat untuk bayar pegawai negeri, untuk bayar TNI atau Polri nggak bisa kelihatan secara langsung. Pajaknya Agus Toli kemana? Ya, intinya pokoknya untuk apa tadi? Ini nih kepentingan negara pokoknya untuk pembangunan, ya, untuk itu tadi gaji PNS, ya, gaji TNI Polri. Tapi walaupun kita tidak menerima balas jasa langsung, apa yang bisa kita lihat sih hasil dari pemungutan pajak? Mungkin kalau yang kasat mata, Sapras, apalagi di zaman pemerintahan yang sekarang ya. Oh dari dulu menanti tuh tersambung Jakarta sampai ke Banyuwangi. Sekarang wah dikit lagi. Ya, saya pernah nikmatin dari Surabaya ke Jakarta pakai bis Petra. Ya, jadi dari Jakarta ke Surabaya karena pertama naik pesawat, lalu dari Jakarta bis Petra. Jadi memang enak tolnya. Itu sudah jadi bukti bahwa uang pajak kita kepake kok. Atau kalau Anda nggak perlu lihat ini ya, nggak perlu lihat sarana prasarana, lihat aja. Anda bisa datang loh hari ini ke kampus, dengan pertolongan Tuhan kita bisa hadir di kampus, ya, menikmati keamanan, kebebasan untuk bisa kuliah. Itu karena apa? Karena sistem keamanannya bagus, ya, diatur sedemikian rupa supaya orang aman beraktivitas. Itu bukti pembayaran pajak kita, ya, ada gunanya. Ada sih oknum pasti, di semua tempat pasti ada. Tapi jangan lihat yang jelek itu, lihat yang paling besar dong. Itu gunanya jadi seorang mahasiswa tax accounting di UK Petra. Melihat sisi positif. Karena kalau melihat sisi negatif, nggak usah masuk Petra. Ya, pada dasarnya manusia itu pendosa. Anda masuk di sini untuk tahu dosa apa yang harus dihindari.
Karena kalau hanya sekedar nyari tahu gimana caranya ngindarin pajak, gimana caranya gelapkan pajak, nggak usah belajar. Betul ya? Otak kita itu kok dengan gampang ya diarahkan untuk melakukan sesuatu yang negatif. Itu yang saya bilang, karena manusia pada dasarnya makhluk pendosa, kita butuh pertolongan Tuhan. Salah satu pertolongan Tuhan itu apa? Anda ditunjuk masuk ke UK Petra. Tax accounting pula. Ya. Berproses di sini. Oke, ini definisi pajak. Saya pisahin udah ya untuk bisa gampang dipahami. Ada pertanyaan dulu? Lanjut ya. Oke, nah bicara fungsi saudara-saudara, selama ini orang selalu berpikir pajak itu melulu untuk tadi ya, bayar gaji, pembangunan dan semacamnya, padahal enggak. Tapi memang fungsi utamanya yang atas, memang. Namanya fungsi budgeter. Jadi untuk bisa lakukan pembangunan, itu enggak bisa ngandalin sumber daya alam. Bisa sih, tapi tidak banyak. Ada yang sempat googling enggak sih? Berapa persen dari total penerimaan kita di APBN itu dari pajak? Atau kalau nggak sempat googling, tebak deh. Total 100% penerimaan, berapa persen dari pajak? Enggak 100 sih, tetap ada sumber daya alam, penerimaan lain bukan pajak. Tapi dari pajak itu berapa kira-kira? 50 lebih? 80-an. 80-an. Kalau sampai kita nggak tertib bayar pajak, saudara-saudara, ya negara akan makin goyang. Nggak bisa bayar militer untuk jaga keamanan, nggak bisa bayar polisi untuk jaga keamanan, nggak bisa pembangunan. Yang membuat negara kayak Singapura itu bisa maju, salah satunya warga negaranya taat bayar pajak. Ya, kita belum. Angka-angkanya nanti saya lihatin ya. Oke, tapi untuk diingat, walaupun ini fungsi utama yaitu untuk membiayai pengeluaran negara, ya, dia punya fungsi lain loh. Fungsi yang tidak sekedar angka loh. Coba lihat. Pajak itu bisa dipakai untuk menerapkan atau mengelola kebijakan sosial. Mengelola kebijakan ekonomi. Mencegah kesulitan ekonomi. Kadang saya kurang senang kalau ada auto text kayak gini ya. Oke. Saya ulangi ya. Menerima duit untuk membiayai pembangunan dan gaji memang iya. Itu fungsi pajak yang paling utama, tapi pajak bisa dipakai untuk yang bawah. Inflasi itu apa sih inflasi? Pernah dengar inflasi ya? Inflasi itu apa sih? Yang paling gampang pop out kalau dengar kata inflasi? Kenaikan harga. Bisa nggak pajak dipakai untuk bukan mencegah inflasi, tapi ketika ada inflasi supaya inflasinya nggak makin tinggi, bisa nggak pajak dipakai? Bisa nggak? Caranya? Yang paling gampang logika nggak usah belajar. Anda sekarang belajar apa? Mikro atau makro? Makro ya? Nggak usah belajar itu dulu, tapi logika paling gampang aja, nggak harus jadi Sri Mulyani untuk tahu. Bagaimana caranya supaya kalau ada inflasi, inflasinya nggak makin tinggi, harga nggak makin tinggi, tapi pakai pajak. Kan bisa pakai instrumen lain ya. Instrumennya pajak, gimana? Kenapa? PPN diturunin. Logikanya gimana nurunin PPN supaya inflasi beli barang tapi pakai pajak. Artinya pajaknya kan dibayar lebih ya. Kalau tadi kan yang pertama jawabnya PPN. PPN-nya diapain PPN-nya? Diturunin. Saudara-saudara, harga tinggi itu terjadi karena salah satu cirinya adalah barang di pasar itu kesedikitan. Padahal uang kebanyakan. Itu ciri inflasi. Paham ya? Barang yang mau kita cari dikit, uang yang banyak. Sehingga apa? Uang yang banyak dibagi barang sedikit, harganya kan naik kan? Berarti Anda kalau jadi pemerintah apa yang Anda lakukan biar inflasi nggak makin banyak? Salah satunya apa? Produktivitas dinaikkan. Oke, bisa. Oke, masuk akal. PPN diturunin Pak, biar orang bisa produksi,
Kalau produksi kan barangnya banyak sehingga harganya kembali normal kayak minyak goreng kemarin. Tapi kalau kita nggak bisa produksi, apa yang kita lakukan? Kan tadi dua ya, barang terlalu sedikit, uangnya banyak. Berarti uang yang ada di pasar kita tarik. Gimana caranya kita tarik? Justru dibalik logikanya, pajaknya dinaikin. Jadi jangan ketika pajak naik, kita langsung protes, wah mata duitan pemerintah. Bukan loh, itu bisa jadi pemerintah jalankan yang bawah loh. Bisa jadi. Ya kan? Paham ya? Bahkan yang sekarang lo lihat, pemerintah lagi butuh duit. Mau bangun IKN. Siapa di Kalimantan tuh, tanah Anda bakal laku keras nanti ya. Mau bangun IKN. BPJS Kesehatan katanya sempat bangkrut. Hampir bangkrut gitu ya. Butuh duit untuk ke sana. Tapi pemerintah ngasih banyak fasilitas. Salah satu yang Anda pernah dengar apa sih fasilitas pajak yang ada dalam beberapa tahun ini? Ngikutin nggak? Tax amnesty, penghapusan atau pengampunan pajak. Kok bisa ya di masa dia lagi butuh duit malah ngampunin pajak? Ya karena jalanin yang bawa. Jadi pajak bisa dipakai dengan dua fungsi ini, walaupun sekali lagi yang paling atas itu yang paling utama. Negara mana sih di dunia yang nggak pakai pajak untuk reguleran, untuk budgeter? Nggak ada. Sekaya apapun ngambilnya dari pajak. Indonesia itu hanya salah satu negara dengan tarif pajak yang belum tinggi. Masih banyak negara dengan tarif pajak yang kita masih belum tinggi. Bahkan untuk beberapa objek pajak kita nggak mungut, di sana mungut. Karena apa? Mereka nggak punya sumber daya alam, satu-satunya cara apa? Narik pajak. Jadi kalau ada negara bisa membiayai penduduknya gratis kesehatan, gratis pendidikan, karena ada yang kaya yang ditarik pajaknya. Tinggi, besar. Kita lagi mengarah ke sana. Ya kan? Paling gampang lihat aja BBM. BBM mulai diatur supaya orang-orang yang beruntung seperti kita tidak lagi pakai subsidi, tapi yang tidak beruntung itu nanti yang dapat subsidi. Jadi orang yang the have ya, yang diberkati lebih banyak, itu nanti dipajakin lebih tinggi. Wah, Anda langsung bilang, aku nggak mau dipajakin lebih tinggi, berarti Anda menutup pintu berkat loh. Ya kan? Jadi mulai sekarang jangan berdoa pengen kaya. Berdoalah apa? Tuhan, tolong anakmu ini supaya jadi pembayar pajak terbesar di Indonesia. Tuhan kan Tuhan yang sangat pintar kan? Tuhan pasti mikir gimana caranya biar Agustoli jadi pembayar pajak terbesar. Gimana caranya? Berkat Agustoli diberikan banyak ya kan? Supaya jadi pembayar pajak terbesar. Ya. Jadi bayar pajak itu saudara-saudara itu nanti akan ditinggikan di Indonesia ya, mengarah seperti Eropa. Sekarang masih hati-hati karena ya politiknya masih belum stabil. Poin saya, pajak itu punya dua fungsi. Yang selama ini kita kenal mungkin hanya yang atas. Yang bawah itu terlupakan. Saking pemerintah terlalu fokus nyari duit dari pajak. Oke. Ya. Pernah dengar PPNBM? Apa itu? Barang mewah, ya. Beda dengan PPN aja ya, ini PPNBM. PPNBM itu N-nya kecil, kalau PPN itu N-nya gede. Pajak yang dikenakan setiap kali ada penjualan barang mewah. Kira-kira itu fungsi apa? Ketika negara mengenakan PPNBM itu fungsi apa? Yang atas atau yang bawah? Paham gak pertanyaan saya? Kalau negara, hari ini Agustoli jadi Dirjen Pajak lalu kenakan PPNBM dengan tarif yang tinggi. Enggak salah sih kalau Anda pikir yang atas. Demi negara dapat banyak duit. Tapi pernah nggak mikir bahwa negara berupaya supaya mencegah kesenjangan sosial itu makin lebar. Kalau orang dengan gampang beli barang mewah, ada yang bahkan makan pun susah gitu ya. Itu kesenjangan kan makin lebar. Maka orang yang punya duit untuk beli barang mewah itu diberikan kesempatan mikir berkali-kali lipat.
sebelum beli karena pajaknya tinggi. Paham maksud saya ya? PPNBM bukan hanya dipakai untuk terima duit, tapi mencegah orang untuk konsumsi barang mewah. Jadi mulia sebenarnya pajak itu loh. Bukan sekadar mikirin duit. Karena ada fungsi yang bawah. Ya. Apalagi sekali lagi ya, di masa-masa pandemi kayak gini, Anda mungkin tidak begitu merasakan. Kami pelaku bisnis itu merasakan sekali kebaikan pemerintah. Ada pajak-pajak yang dibebaskan. Ya, tidak harus bayar. Bahkan untuk pegawai ya pada level penghasilan tertentu itu PPh atas gajinya dibebaskan. Kok bisa ya? Padahal lagi pengen duit ya. Itu berkat Tuhan berarti ya. Kalau pemerintah kemudian juga banyak pinjaman ya salah satunya untuk membiayai itu. Untuk subsidi dan semacam. Jadi berdoalah buat bangsa ini supaya segera bangkit usahanya. Jadi fasilitas-fasilitas pajaknya itu dikurangi sehingga negara bisa narik lagi pajak supaya kita bisa makin bertumbuh. Ya. Ini fungsi pajak, semoga dipahami ya. Saudara-saudara, belajar apapun ya, saran saya, bukan hanya dari kuliah saya. Jangan letterluck, apa letterluck ya? Jangan literally baca lalu dihafal. Banyak informasi-informasi yang tidak tersaji di slide tapi diucapkan oleh dosen yang bisa jadi itu mengarah pada apa yang akan diuji nanti. Ada kakak kelas di sini, coba tanya dia. Saya selalu dikritik apa kalau saya ngajar? Pak Agus ngeluarin ujian beda dengan yang ada di kelas. Tapi saya sangat yakin itu semua sudah saya ajari. Bisa jadi tidak ada di slide. Kenapa nggak dicantumin di slide? Bisa jadi memang itu cara saya untuk apa? Pengen tahu orangnya nyimak nggak dengan baik. Karena tanpa slide pun bisa loh dosen ngajar. Ya, jadi slide ini sebenarnya memanjakan. Ya. Tapi ada materi yang tidak sempat terucap. Ada latihan-latihan yang mungkin sudah disampaikan tapi tidak ada di slide lalu keluar di ujian. Nah, yang ini ya bisa aja sih dihafalin monggo gitu ya, tapi kan ada banyak apa? Hikmat-hikmat lain di luar kata-kata yang tertulis ini. Nah, itu yang harus diperhatikan sih. Poin saya apa? Ya ikut kelas itu mirip kayak kita naik Formula 1. Setiap waktu itu berharga. Ya, apalagi ketemu dosen yang saya masih ngerem-ngerem loh ini. Ada dosen yang ngomongnya cepat. Ya. Kayak kayak omongannya itu kalau duit nggak berseri gitu ya, dia itu kayak nggak kehabisan kata. Anda kehilangan sedikit aja gitu ya, ngantuk gitu. Tadi apa ya? Besok ditanyain di ujian bisa hilang. Makanya saya kalau selalu dikritik itu, Bapak memberikan ujian tidak seperti yang ada di slide. Saya bilang, Anda jadi sarjana akuntansi, bukan sarjana slide, bukan SS. Coba Anda bayangkan ya, kalau prinsip tadi itu dipakai nanti kalau Anda kerja. Pak, saya ketemu kasus di kantor saya yang gak pernah Bapak ajarin di tempat kerja. Berarti saya gagal dong ngajar Anda. Paham maksud saya ya? Ada banyak hal-hal yang bisa jadi muncul dalam hidup kita yang mungkin di kelas tidak diajari secara rinci. Itulah tugas Anda sebagai mahasiswa, beda dengan SMA ya. Bisa gabung-gabungkan info-info tadi. Oke? Jadi ada lagi analogi saya selain tadi F1 ya. Belajar di kelas itu juga mirip kayak kita belajar di padepokan silat. Jurus itu diajarin satu-satu. Tapi ketika ketemu begal, ketemu preman yang pengen ganggu kita, masa kita mau ingat, oh jurus ini tangkis gini, gimana ya udah keburu kita. Yang kita lakukan apa ketika ketemu penjahat? Kita gabungkan kan jurus-jurus kita. Itulah anak S1. Hafalan-hafalannya itu digabungkan jadi jurus yang mematikan. Bahkan kalau nggak sempat mematikan orang, bertahan. Nah, gitu loh. Ya, jadi saya tidak berharap ada prinsip bahwa wah dosen kok ngajarin beda dengan di kelas, nggak pernah. Ya, kalau saya ya, saya pastikan saya nggak pernah ngeluarin soal di luar yang saya ajarin di kelas. Karena saya orang Kristen, kata Alkitab apa? Tuhan aja nggak mencobai kita melebihi kekuatan kita, kan masa saya mau ngelawan Tuhan. Ya, jadi poin saya apa? Silakan dicatat, tapi jangan juga catat ini uang ini dibagikan. Catat info-info yang tidak tertulis di sini.
Ya. Toh nanti ada rekaman ya, itu juga bisa dipakai untuk mengingat-ingat lagi. Nah, ada teori lain yang bicara soal fungsi pajak. Jadi ada teori yang bicara budgeter dan reguler, ada lagi teori yang mengatakan fungsi pajak sebenarnya 3. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari, artinya gini, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Ya. Nah, 3 fungsi pajak yang Anda lihat di sini, ini memang lebih banyak ke fungsi yang bawah. Fungsi reguler, fungsi mengatur ya, fungsi sosial. Karena kalau fungsi atas pasti, satu aja ukurannya. Pokoknya negara dapat banyak duit. Nah kalau teori fungsi pajak yang ini sebenarnya, kalau sudah dapat duit diapain? Oh bisa dialokasikan kepada yang membutuhkan. Oh bisa dipakai untuk mendistribusikan kemakmuran. Oh bisa dipakai untuk merealisasi target umpama. Jadi fungsi pajak di sini, ini teori fungsi pajak yang lain ya. Ini lebih dekat ke fungsi pajak yang kedua. Ya. Alokasi ini tadi, jadi mau dibagi ke siapa? Kalau distribusi ini diarahkan ke siapa uang pajaknya sih? Kalau realisasi ya pengen dipakai untuk membangun apa contohnya? Itu kan berarti duitnya sudah dapat ya. Tinggal dipikirkan untuk masing-masing ini. Ini banyak nih slide-nya. Ya. Oke. Nah, sekarang Anda pernah dengar nggak hukum perdata? Hukum perdata itu hukum kayak apa sih? Ada yang pernah mendalami atau pernah baca mungkin teman-teman IPS. Apa itu hukum perdata ya? Kalau kasusnya siapa ya? Kira-kira yang BRIMOB sekarang itu ya, polisi itu kasus hukum apa itu? Pidana ya. Terus perdata itu kayak apa sih? Itu bisa bilang pidana, berarti tahu dong perdata itu kayak apa? Contoh perdata. Apa? Wah, oke. Dewi Persik, ya suaminya katanya, kok baca gosip saya. Ada di Detik soalnya, detik.com itu loh. Dulu Line Today ya, yang banyak gosip ya, syukurlah itu sudah hilang gitu ya. Ini ada di Detik gitu, kadang muncul aja di situ. Jadi cerai dari suami sambil digugat suaminya, itu perdata. Jadi gampangnya perdata itu urusan antar warga negara. Ya. Kamu kok ngina saya ya? Kamu kok ngejek saya ya? Ini tidak menyenangkan nih. Saya tuntut, saya somasi. Nah itu perdata. Kalau pidana? Kalau perdata itu kan urusan antar warga negara. Kalau pidana? Warga negara berurusan dengan aparat hukum, dengan negara. Contoh ya, membunuh. Membunuh itu hukuman negara loh. Makanya tadi kan yang soal polisi itu pidana. Tapi keluarga sudah memaafkan. Nggak bisa, kalau hukum itu masuk dalam ranah pidana ya tetap harus dihukum. Kecuali negara kemudian memutuskan mengampuni ya. Jadi yang bisa mengampuni itu negara. Tapi kalau perdata yang bisa mengampuni ya yang menggugat. Ya. Nah sekarang pertanyaannya hukum pajak itu hukum apa sih? Pidana atau perdata? Kalau dari definisi gampang yang saya ucapkan tadi, hukum pajak itu urusan antar warga negara atau urusan negara dengan warga negara? Dia pidana atau perdata? Hukum pajak itu pidana atau perdata? Kalau saya melanggar hukum pajak, saya itu dianggap melanggar hukum apa? Nah saudara-saudara rupanya teori hukum itu ngomong gini, hukum perdata itu lingkaran besarnya hukum. Pidana itu hanya salah satu di antara hukum hukum perdata. Pajak itu hanya salah satu di antara hukum perdata. Jadi di sini kalau ditanya apa posisinya hukum pajak terhadap hukum perdata, ya dia hanya bagian kecil dari hukum perdata yang sedemikian luas. Termasuk di dalamnya ada hukum pidana, ada hukum tata negara. Ya. Jadi nggak bisa dibilang sama ya, nggak bisa juga dibilang beda. Lingkaran besarnya hukum perdata atau civil law. Di dalamnya ada tax law, hukum pajak.
Oke. Nah sekarang harusnya sih, karena ini urusan negara dengan warga negara, dia harusnya lebih ke hukum pidana dong ya. Ternyata enggak. Ada lagi jenis hukum atau pembagian hukum yang namanya public law. Ya, public law. Jadi lingkaran besarnya civil law, ya. Setiap orang dalam satu negara itu berhubungan, sementara ada lagi hukum publik. Nah, di dalam hukum publik itu makin kecil lagi tuh pembagiannya. Ada hukum pidana, ada tata usaha negara, ada administrasi, hukum pajak. Nah, bagaimana caranya hukum pajak berelasi dengan hukum-hukum yang lain itu masuk dalam posisi hukum pajak terhadap hukum publik. Hukum publik itu paling enggak ada 4 ya. Hukum publik paling enggak ada 4. Hukum pajak di dalamnya. Pidana di dalamnya. Administrasi negara di dalamnya. Tata usaha negara di dalamnya. Jadi kalau menteri dan presiden, DPR dan presiden itu berurusan itu tata usaha negara. Ya. Ada hukum administrasi negara, orang menikah diakui oleh agama, diakui oleh negara. Ah, itu administrasi negara. Kalau tadi yang pidana itu berarti melanggar yang sudah diatur negara, enggak boleh mencuri, dia mencuri. Nah, itu pidana. Kalau pajak itu yang lagi kita pelajari sekarang. Jadi ada 4 paling enggak hukum publik. Nah, kedudukan hukum pajak terhadap hukum publik ya berarti relasi antara masing-masing hukum tadi. Pertanyaan saya, kalau saya nggak bayar pajak, saya dipenjara nggak? Karena biasanya yang mempenjarakan orang itu hukum apa? Perdata iya sih, tapi kan biasanya kebanyakan perdata itu ganti rugi ya. Kalau nggak bisa ganti rugi baru penjara. Kebanyakan yang penjarakan orang itu hukum apa? Pidana. Nah pertanyaan saya sekali lagi, kalau saya nggak bisa bayar pajak, apakah otomatis saya dipenjara? Enggak. Jadi ingat-ingat loh ya, hukum pajak itu bukan bertujuan masukkan wajib pajak ke dalam penjara. Loh Pak, saya pernah dengar Pak, ada WP terpaksa ditaruh di penjara. Itu namanya penyanderaan, bukan penahanan. Supaya orangnya tidak kabur. Tapi dia ditahan sementara supaya dia dapat duit untuk bisa lunasin hutang pajaknya. Tapi pajak itu tidak pernah tujuan akhirnya masukin orang ke dalam penjara. Kecuali saya melanggar hukum pidana. Saya nggak bayar pajak, ya itu hukum pajak. Berarti saya akan bebas, satu-satunya cara apa? Bukan satu-satunya sih, paling nggak ada 2 atau 3 cara. Ya bayar. Kalau nggak bisa bayar berarti mohon pengampunan dari negara. Ya kan? Atau pakai cara-cara lain. Ya. Sementara pidana yang terkait pajak itu contohnya apa? Memalsukan faktur. Faktur pajak, tahu ya, invoice dipalsuin. Itu pidana walaupun terkait pajak. Anda masukin apa aja kan pidana ya. Kebetulan yang dipalsuin faktur itu pasti ujungnya penjara. Tapi kalau tadi nggak bayar pajak ya coba cari cara dong untuk lunasin pajaknya gitu ya. Nggak bakal dipenjara. Nggak bayar sekalipun ya negara akan lihat, oh dia nggak bisa bayar udah memang karena nggak punya penghasilan, udah terpaksa keluar apa? Penghapusan pajak. Ya, penghapusan hutang pajak. Jadi itu ya, pidana dan pajak itu beda loh ya. Orang masuk penjara, orang yang penting gini, berutang pajak, lalu suatu saat punya duit bayar, sudah bebas dia. Termasuk bahkan, saya harus belajar lebih jauh ya, tapi yang saya pahami, korupsi itu tidak serta-merta masuk dalam ranah pidana. Selama dia sudah bisa balikin gitu ya, itu harusnya nggak masalah. Satu ukuran korupsi itu masuk penjara adalah dia mengakibatkan kerugian pada keuangan negara, termasuk pajak. Pajak itu kalau membuat negara rugi, ya melalui tadi apa? Palsukan invoice, ya kan? Menggelapkan pajak. Nah itu baru pidana. Ya jadi bedain ya hukum pajak dan hukum pidana ya. Karena nggak pernah tujuannya hukum pajak itu memenjarakan wajib pajak. Terus tadi kan ada hukum administrasi ya. Hukum tata usaha negara, administrasi negara, hukum pajak. Terus apa hubungannya hukum pajak dengan administrasi? Bukannya pajak itu lebih kayak administrasi juga, enggak.
Ada prinsip di situ yang artinya gini, saudara-saudara. Mana yang lebih kuat atau lebih tinggi sih level hukumnya? Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Pajak? Kita belajar dulu di Pancasila ya, atau angka tahun namanya apa, PKN. Bahwa Pancasila itu sumber segala sumber hukum, betul ya? Sumber hukum tertinggi itu apa? Pembukaan UUD. Baru turun ke bawah ada undang-undang, peraturan presiden dan semacamnya, betul ya? Tapi di pajak itu agak beda. Pajak itu mengatakan gini, yang paling mengikat dalam praktik itu justru yang paling bawah. Jadi apa? Yang paling spesialis, yang paling khusus, yang paling kecil aturan itu yang mengikat di praktek. Yang umum justru tidak begitu mengikat. Jadi kalau lihat aturan pajak dari level paling atas sampai paling bawah, yang paling bawah itu yang sering dicari. Ada yang namanya contoh ya, yang paling sering dicari itu apa? Surat edaran Dirjen Pajak. Itu bukan undang-undang loh ya, undang-undang masih di atas tuh. UUD, UU, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, keputusan Dirjen Pajak. Di bawah ada surat. Bahkan di bawah surat edaran ada yang namanya hanya surat tanpa kata-kata edaran, itu sudah paling bawah. Nah itu yang biasanya dipakai sebagai acuan untuk apakah saya bayar atau tidak bayar, apakah saya melanggar atau tidak melanggar. Memang sih harusnya aturan dari atas sampai ke bawah itu tidak saling bertentangan. Tapi kadangkala yang bisa ngerubah undang-undang siapa sih? Presiden dan DPR. Bersidang di DPR itu butuh waktu. Mau ngerubah undang-undang lama, akhirnya yang diubah yang bawah dulu. Kayak contoh ya, penghasilan tidak kena pajak. Per orang itu kalau penghasilannya dalam 1 tahun masih di bawah 54 juta nggak kena pajak. Tapi waktu itu undang-undang, waktu belum ada undang-undang yang tadi saya tulis HPP ya, itu belum 54 juta. Padahal undang-undang ada di atas. Tapi yang dipakai yang bawah. Ya, entah keputusan Dirjen Pajak atau surat edaran Dirjen Pajak. Itu yang disebut apa? Lex specialis, derogat lex generalis. Itu yang membuat SBM, School of Business and Management, itu fakultas baru kita ya, FBI ya, itu punya banyak jurusan. Kalau Anda ke negeri paling enggak hanya ada 3 jurusan di Fakultas Ekonomi. Akuntansi, manajemen, satunya apa? Ekonomi pembangunan. Tapi mulai tahun-tahun tadi yang saya cerita ya 2006, 2008, ya dekan waktu itu punya visi ke depan, manajemennya diperas jadi tambah banyak. Akuntansi yang katanya sudah spesifik itu diperas lagi. Jadi 3 paling enggak, bisnis, tax, dan international business. Kenapa? Logikanya adalah, saya nggak tahu benar apa enggak logika marketingnya. Orang akan lebih tertarik kalau pilihannya lebih banyak. Kalau hanya akuntansi manajemen, kok secara marketing kurang gitu. Akhirnya dibuat banyak jurusan. Jadi makin spesial di pajak, aturan yang makin kecil atau makin bawah, itu justru yang paling dipakai. Tentu harapannya yang paling bawah ini sejalan dengan yang atas. Berarti kalau yang bawah berlaku, yang atas harus dirubah tuh. Disesuaikan dengan yang bawah. Oke, jadi nanti Anda kalau mulai masuk semester 3, 4, 5 lihat aturan bisa jadi bertentangan dengan yang atas, tapi yang dipakai yang bawah. Ya, itu prinsipnya namanya lex specialis, derogat, lex generalis. Yang umum itu dikalahkan dengan yang khusus. Jadi Anda kalau mau laku, Anda kalau mau nilainya makin tinggi sebagai seorang lulusan tax accounting, sebagai seorang lulusan sekolah bisnis, cari keahlian yang benar-benar unik. Kalau keahliannya mainstream sama kayak yang lain ya berarti bersaingnya kan cukup keras ya. Tapi kalau Anda punya keahlian khusus yang orang lain nggak punya, wah udah. Ya, makin unik kan makin laris, makin laku. Itu yang namanya apa tuh? Ocean yang warna apa tuh? Blue ocean. Ya. Ada konsultan pajak yang dia nggak, udah deh ngisi SPT itu receh tuh banyak yang bisa. Ya, konsultasi soal tax management banyak yang sudah bisa. Dia apa? Nyari international tax. Ada yang namanya transfer pricing. Keahliannya di sana, wah laku keras di Jakarta. Sekarang sudah masuk Surabaya, namanya DDTC. Ya,
Jadi yang umum-umum iya sih memang datangkan revenue, tapi kan sudah banyak. Ibarat kue itu kan berebutnya susah, carilah laut yang benar-benar hanya kita yang bisa nikmati. Apa itu ya? Memang butuh hikmah dari Tuhan. Saya keahlian utamanya di mana ya? Yamaha kan nggak pernah ngomong ya kalau dia punya daya tahan kan di iklan-iklannya. Yang dia omongin apa di iklannya? Yamaha jual apa sih di iklannya? Cepat. Kalau Honda, daya tahan. Ya kan? Nah, Anda dalam proses untuk tahu kelebihan utama saya apa, itu yang harus diangkat. Yang lain silakan dikelola, tapi yang paling utama ini yang dioptimalkan. Saya dulu, nah ini mulai cerita soal jadi dosen. Kalau kerja kelompok saudara-saudara, malam ya, kumpul cowok-cowok kan. Banyak kalau kerja kelompok itu saya nggak tahu kalau SMA. Kalau mulai kuliah itu wah banyak kepala, kadang nggak jadi. Apa yang saya bilang ke teman-teman? Kalian kerjain ya, saya tidur. Tapi tolong selesaikan subuh supaya saya bisa baca. Biar saya yang present. Jadi teman-teman yang kerja, saya presentasi. Tapi saya baca dulu. Oh iya gini-gini. Udah, depan dosen presentasi. Yang nggak tahu ya mungkin Tuhan memang kasih kemampuan speech gitu ya, gombal-gombal gitu ya. Dosennya wah kagum, terkesima. Akhirnya dalam kelompok itu saya tahu yang dapat A. Yang lain yang kerja paling B plus B. Kurang ajar ya kamu loh. Kan kita sudah bagi tugas. Itu selalu saya lakukan setiap kali ada kelompok yang akhirnya kemudian ya salah satu teman saya, kamu jadi dosen deh. Mulai dari situ. Tapi itu masih cerita awal. Nanti disambung kalau ada topik yang relate gitu ya. Oke, itu hubungannya dengan hukum administrasi. 10 menit lagi kita break singkat ya. 10 menit lagi setelah ini ya. Oke. Ini teori lain lagi. Jadi tadi kan topik-topiknya Anda lihat ya, topik-topiknya ada tadi fungsi, kedudukan hukum pajak. Nah, ini kita masuk topik lagi yang namanya hukum pajak itu sebenarnya sistematikanya kayak apa sih? Hukum pajak itu sendiri. Kalau ini kan hukum pajak bagian dari hukum data dan hukum publik. Nah, dalam hukum pajak sendiri itu ada hukum apa aja? Hukum pajak dibagi jadi dua, saudara-saudara. Ada yang namanya material, ada yang namanya formal. Jadi hukum pajak ada dua, hukum pajak material, hukum pajak formal. Apa itu material, apa itu formal? Ya. Dan saya lupa tadi share screen, tunggu. Berarti Anda nanti kalau nonton video saya hanya nonton ini ya. Nggak apa-apa. Kan kadang juga lebih berguna juga. Oke. Apa itu hukum pajak material? Hukum pajak material ini sering disebut norma pajak. Tax norms. Kenapa disebut norma pajak? Karena hukum pajak material ini ngatur. Kondisi kayak apa sih yang kena pajak? Apakah Agustoli hanya berdiri ngomong gitu itu kena pajak atau enggak? Itu diatur di hukum pajak material. Oh enggak dong, selama hanya ngomong ya tidak ada aktivitas atau transaksi enggak ada pajak. Karena Agustoli ngomong di depan 2022 dan digaji oleh Petra, Agustoli dapat gaji, itulah yang membuat Agustoli harus bayar pajak. Pajaknya apa? PPh. Ngitungnya gimana? Ada cara hitungnya. Itulah hukum pajak material. Apakah ini kena PPN atau tidak? Ya kalau hanya Agustoli yang pegang ya enggak. Tapi kalau itu dipindahkan ke orang lain, entah dijual, dipinjamkan, disewa dan semacamnya, itu transaksi. Kena PPN. Nah itu diatur di hukum pajak material. Jadi kondisi kayak apa, tindakan kayak apa yang kena pajak, siapa yang harus bayar berapa jumlahnya, semua diatur di hukum pajak material. Yang bawah itu, 3 itu ya, itu hanya contoh undang-undang yang merupakan bentuk hukum pajak material. Ada nggak undang-undang KUP yang dari tadi saya omongin di sini nggak ada? Berarti KUP itu hukum pajak yang satunya, formal.
Karena material ini itu tadi ya, dia ngatur kondisi kayak apa kena PPh, kondisi kayak apa kena PPN, kondisi kayak apa kena pajak yang namanya ini nih. Ini itu dikenakan buat yang beli tanah, yang beli bangunan. Berarti kalau Agus Toli atau Anda beli tanah atau bangunan kena pajak, namanya ini. Penjual kena pajak nggak kalau dia jual tanah bangunan? Pajak apa paling nggak? Saya bilang ya, pembeli kan kena pajak ini. Berapa pajaknya? Itu diatur di sini. Makanya dia disebut material. Kalau penjual kena pajak nggak? Kalau dia jual tanah atau bangunan? Ya kena karena dia dapat uang. Uang itu apa? Penghasilan. Dia kena yang ini. Iya kan? Belum lagi PPN karena dia nyerahin tanah bangunannya ke orang. Itu ya. Jadi hukum pajak yang namanya norma ya atau tax norm ini ngatur ya apa saja yang dipajakin, wis gampangnya gitu. Siapa saja yang harus bayar, bagaimana cara ngitungnya. Ini hanya contoh. Undang-undang PBB itu juga bagian dari ini. PBB itu pajak bumi bangunan. Siapa yang harus bayar PBB berapa, bagaimana caranya, itu ada di hukum pajak material. Jadi ini hanya contoh 3 ini loh ya. Bukan berarti hukum pajak material hanya 3 ini, enggak. Itu yang saya katakan saudara-saudara. Bisa jadi saya hanya sajikan 3. Besok di ujian saya tanya, undang-undang pajak kendaraan bermotor itu masuk hukum pajak material atau hukum pajak formal? Enggak pernah ada di contoh Pak. Tapi kan yang harus Anda ingat yang atasnya, bukan contohnya. Pahami substansinya kan. Nah kalau yang formal itu apa? Formal itu gampangannya saudara-saudara, aturan yang ada di sini itu bisa dijalankan. Bahwa Agus Toli harus bayar PPh atas gaji yang dia terima, ya, supaya bisa direalisasikan itu butuh hukum pajak formal. Jadi Agus Toli dipaksa bayar PPh atas gajinya, karena kalau hanya diomongin atas gaji kena PPh, udah stop. Tapi saya nggak mau bayar, gimana? Nah di sini diatur, kalau kamu nggak mau bayar, kamu bisa masuk pengadilan, kamu bisa dipaksa, itu yang saya katakan tadi. Ada undang-undang khusus yang ngatur soal penagihan pajak kalau dipaksa. Jadi ini undang-undang yang membuat hukum pajak tadi, yang norma tadi ya, yang material tadi bisa dijalankan. Di sini itu nanti kita belajar, ini lebih banyak hukum pajak kita yang kita pelajari di materi hukum pajak itu lebih banyak belajar undang-undang ini nanti. Di sini diatur sanksi kalau saya telat bayar. Berarti kan supaya saya tidak bayar sanksi, apa yang harus saya lakukan? Bayar pajakmu. Gitu ya, bisa bedain ya. Hukum pajak material itu normanya, supaya norma ini bisa dijalankan, ada hukum pajak formal. Apa contoh hukum pajak formal? Ini nih. Gampangannya gini kalau dilihat ya. Undang-undang yang masuk hukum pajak formal itu ngatur banyak pajak. Tapi kalau ada undang-undang yang ngatur pajak spesifik itu hukum pajak apa? Material. Makanya saya tanya, undang-undang PBB itu apa? Material harusnya. Kalau formal itu ngatur semua pajak. Nggak bayar pajak kena sanksi, bunga atau denda. Nah itu diatur di sini, oh itu berarti formal. Kalau nggak bayar pajak dipaksa, oh itu berarti bayar yang ini. Pajak apapun. Kalau ada kasus dengan Dirjen Pajak, diadili, oh ada pengadilan pajak, itu formal berarti. Ya, jadi bisa dihafalin, tapi sebenarnya caranya gampang untuk nangkap bedanya. Ini sudah onsite. Kalau online ujiannya itu rata-rata multiple choice, apalagi kalau mahasiswanya banyak. Tapi kalau onsite biasanya tes itu esai, ya, kuis itu esai, sementara UTS UAS multiple choice. Oke. Nanti deh mendekati tes saya omongkan, oh bentuknya apa. Esai itu gampang buat soalnya, susah ngoreksinya. Kalau multiple choice, gampang ngoreksinya,
buat soalnya susah. Apa susahnya buat soal multiple choice? Bagaimana caranya A, B, C, dan D ketika mau dipilih kok semuanya bisa? Ya kan? Itu tantangan gitu ya. Tapi enaknya multiple choice apa? Jawabannya sudah ada di situ. Kalau Anda nggak pilih, salah siapa? Salah Anda, kok nggak pilih, jawabannya sudah ada di situ loh. Tapi kalau saya kan harus nulis lagi. Oke, itu tadi sistematika hukum pajak. Habis prinsip ini kita istirahat hampir 8.45. Ya. Prinsip pemungutan pajak. Artinya gini saudara-saudara, yang disebut prinsip pemungutan pajak itu artinya ya kalau mungut pajak pemerintah, mbok ya penuhin prinsip ini. Kalau pemerintah mungut pajak tidak memenuhi prinsip ini, ya ada yang salah dengan pemerintah. Jadi ini lebih mengarah ke pemerintah kalau memungut pajak, prinsip apa yang harus dia penuhi? Satu, tolong dong penuhi prinsip yang namanya equal. Apa kayak adil, sama ya, sama rata gitu ya. Artinya apa? Tolong lihat kemampuan orang membayar. Jangan pajak itu dikenakan sama setiap orang. Lihat kemampuan bayarnya dong. Kalau penghasilannya sekian, ya pajaknya untuk level penghasilan sekian. Kalau penghasilannya tinggi, ya pajaknya harusnya tinggi dong PPh-nya. Itu yang disebut equality. Adil. Jadi adilnya bukan sama rata sama rasa, tapi ya disesuaikan dengan kemampuan. Kayak subsidi BBM yang saya cerita tadi di awal ya. Kalau punya penghasilan ya mobilnya bagus gitu ya, ya harusnya jangan pakai yang subsidi dong. Saya kadang ngomong tok ya, belinya biosolar gitu. Dex itu apalagi Dex Lite atau Dex, aduh ya. Tapi ya kadang itu tadi ya bergumul, ada duit nggak gitu. Karena mobilnya diesel gitu. Nggak tahu kalau yang Anda apa ya harusnya pada ngisi ini ya Pertamax ya. Mungkin ada godaan Pertalite gitu aja. Pertamax sudah berapa sekarang gitu. Ya, ini masalah equality itu artinya keadilannya bukan sama rata, bukan sama. PPN 10% itu pun saudara-saudara, sorry sekarang sudah 11 ya. PPN 11% itu bisa jadi kurang adil. PPh itu yang lebih adil karena dia progresif. Ya. Tapi PPN itu masih dilihat asas keadilannya berdasarkan harga barang. Bukan berdasarkan orang yang beli tapi harga barang. Ya makin tinggi itu kan berarti 11%-nya dikali harga yang makin tinggi kan. Ada kok cara paling gampang hindarin PPN. Ya nggak usah beli barang umpama. Ya. Kalau Anda nggak mampu ya jangan paksain bayar PPN, jangan paksakan. Nah, itu maksudnya. Jadi equality-nya PPN ke sana. Yang kedua, kepastian hukum. Kepastian hukum artinya gini. Ya kalau itu memang kena pajak, anak presiden kalau konsumsi itu juga harusnya kena pajak dong. Anak menteri juga kena pajak dong. Jangan dia dikecualikan, saya enggak. Itu yang namanya asas atau prinsip certainty. Ya. Walaupun yang punya otoritas untuk bilang diampuni atau tidak siapa? Negara, pemerintah. Ya. Tapi harusnya sih kalau aturan sudah ngomong itu kena pajak, ya kena pajak. Dulu zaman saya ada presiden namanya Soeharto yang Anda mungkin juga belajar ya. Itu anaknya impor mobil, jadi mobil nasional, Timor waktu itu mobilnya, itu bebas dari pajak impor. Alhasil apa? Harganya murah dibanding mobil yang lain. Wah itu nggak memenuhi syarat ini. Certainty. Ya. Yang berikutnya, prinsip untuk mengut pajak itu ada yang namanya nyaman. Bayar pajak itu harus nyaman. Artinya apa? Pungutlah pajak di saat yang tepat. Kapan saat yang tepat memungut pajak kalau Anda jadi orang pajak, jadi orang dirjen pajak itu ya, kantor pajak. Kira-kira kapan saat yang tepat untuk memungut pajak? Yang paling gampang logikanya. Saat orang punya uang, ya kan? Anda orang gajian tanggal 27, pungutnya baru tanggal 15 bulan depan. Udah nggak ada duitnya. Nah, itu melanggar prinsip convenience of payment. Asuransi kena pajak nggak? Contoh aja ya, kita nggak berharap. Dapat klaim asuransi kesehatan. Berarti kan ada yang sakit. Kena pajak nggak? Atau kalau yang contohnya jauh lebih tidak kita pengenkan. Klaim asuransi jiwa. Berarti ada yang berduka, ada yang meninggal. Kena pajak nggak?
Kalau sampai Anda orang pajak kenain pajak itu durhakanya tuh. Sampai kemana tuh? Orang lagi berduka Anda kenain pajak. Tapi bukan berarti asuransi bebas pajak. Kapan asuransi kena pajak? Bukan waktu kita dapat klaim. Tapi waktu kita bayar, apa istilahnya? Premi. Tahu ya, kita bayar premi supaya nanti dapat klaimnya kita bebas pajak. Waktu bayar premi kita kena pajak. Kok bisa? Paling gampang gini saudara-saudara. Penghasilan 100. Saya bayar premi 5. Harusnya kan yang kena pajak hanya 100 kurang 5 ya. Harusnya kenanya 95. Dalam kenyataannya aturan pajak ngomong gini. 5 yang Anda bayar premi untuk kesehatan atau untuk jiwa. Itu nggak boleh ngurangin penghasilan. Jadi realnya kita memang cuma punya duit 95 karena 5-nya pakai bayar premi. Tapi kena pajaknya 100. Berarti sebenarnya 5 itu kena pajak atau enggak? Kena. Berarti kita bayar pajak waktu masih punya duit bayar premi. Lagi senang kan itu bayar premi ya. Tapi besok kalau dapat klaim jiwa atau kesehatan nggak boleh dikenain pajak. Jadi nyamannya itu kena di depan. Beda sama kayak pensiun. Uang pensiun kena pajak loh, uang dapat duit kok. Tapi waktu saya bayar tabungan untuk pensiun, kita kan sebelum pensiun kalau pegawai ya, nabung ya supaya besok kalau pensiun dapat uang pensiun. Waktu saya nabung itu kan sulit tuh, gajinya cuma seberapa dipotong lagi sama uang pensiun. Nggak kena pajak. Jadi uang yang saya bayar untuk iuran pensiun boleh ngurangin, jadi 100 kurang 5 contohnya kalau uang pensiun 5, saya kena pajak hanya 95. Tapi besok waktu dapat uang pensiun, lagi senang-senangnya dipotong PPh. Jadi kalau Anda dengar pensiunan mbok ya dibebasin dari PPh. Ya kenapa harus dibebasin wong dia dapat uang pensiun? Kecuali dia benar-benar tidak dapat penghasilan. Nah itu boleh bebas dari PPh. Jadi agak salah kaprah kalau ada yang mengatakan kok pajak dikenakan terhadap orang pensiun. Ya dia dapat uang pensiun kok. Itulah convenience of payment. Syarat berikutnya adalah pajak harus dipungut untuk tadi pertumbuhan ekonomi. Ada namanya pajak karbon. Belum semenarik PPh atau PPN atau pajak-pajak lain karena masih baru. Per Juli kalau nggak salah ya. Nah itu nanti kalau dapat, pemerintah dapat pajak karbon itu bisa dipakai untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang sadar akan lingkungan. Jadi kayak dikasih dividen, kamu berhasil jaga lingkungan gitu. Termasuk sekarang kan mendukung startup ya. Startup, kalau Anda bikin startup, dalam 1 tahun penghasilan di bawah 500 juta nggak kena PPh. Itu kan mendukung pertumbuhan kan. Jadi sekarang saatnya Anda bikin usaha loh. Kan awal-awal pastilah ya di bawah 500 ya. Tapi kan itu tadi doanya jangan Anda bebas pajak terus dong. Tuhan aku pengen suatu saat bisa bayar pajak. Berarti kan berkatnya lebih dari 500 dong. Ya. Yang terakhir adalah ini nih. Pemerintah kalau pungut pajak, ya benefitnya lebih besar. Jangan promosi-promosi iklan layanan masyarakat, tapi pajak yang didapat kecil. Nah itu berarti melanggar prinsip yang bawah. Oke 10 menit istirahat. Ya monggo ke kantin atau kemana. 10 menit lagi mulai ya, 9 pas itu mulai.